Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ya, sebelumnya untuk pelajaran dimulai kita berdoa dulu dipimpin ketua kelas Supri. Silakan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Ya, hari ini siapa yang tidak berangkat? Nih, Berangkat semua ya, alhamdulillah. Iya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Amin. Ya, sebelum Ibu mulai pelajaran untuk pertemuan yang terdahulu apa ya anak-anak? Azan Bu. Iya, adzan ya. Artinya apa adzan? Untuk Haris? memanggil. Ya, memanggil atau mengajak untuk Sholat. sholat. Jadi sebelum ke pelajaran selanjutnya, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Di sini apakah ada orang tuanya yang merantau? Ada Bu. Ada Bu. Putri. Banyak ya ini, ada Kiki. Ya Bu. Di mana ayahnya kerjanya? Di Jakarta Bu. Di Jakarta. Terus Wahab? Di pasar Bu. Oh, di pasar sini saja. Berarti Iya. tidak merantau ya, masih Tidak. satu wilayah. Iya. Untuk Haris di mana? Di Kalimantan Bu. Masya Allah, jauh sekali ya. Lah, jadi Ibu mau tanya di sini karena bapaknya atau bahkan saudaranya ada yang tinggal jauh. Kalau Lebaran, ini sebentar lagi kan Lebaran ya anak-anak ya. Ya, Bu. Nah, ada tradisi apa kalau di tempat kita? Mudik. Mudik ya. Mudik, Oh, balik kampung. Balik kampung. Jadi mengingatkan kalau balik kampung, kalau yang dari Kalimantan naik apa? Haris? Naik pesawat bisa, naik Kapal. Kapal. Ya, kalau Kiki yaitu pesawat ya, jauh juga ya dari Kalimantan melintasi pulau ya. Kalau di Kikinya Naik bis Bu biasanya. naik bis dari Jakarta ke Rowokelek berapa jam ya anak-anak ya? 8. 9 jam. 9 jam naik bis. Kalau mudik Biasa 24. berangkatnya berarti biasa dari sana jam 5 sore ya? Jam 5 sore. Jam 5 sore sampai subuh. Iya. Nah, itu orang tua bahkan kalau Kiki sendiri kalau mau liburan ke Jakarta salat apa enggak? Kadang Bu. Kalau di jalan enggak, Bu. Kadang. Nah, padahal sholat itu adalah kewajiban kita. Jadi harus tetap sholat walaupun dalam perjalanan jauh. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita akan masuk tema yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu sini ya. Apakah ada yang tahu dari pembahasan tadi? Sholat yang bisa digabungkan yaitu sholat jamak dan kosor. Tapi kita membahas untuk sholat jamak terlebih dahulu. salat jam. Ya. Apa itu sholat jamak? Marilah kita simak bersama. Jadi kalau merantau itu pulangnya berapa kali dalam setahun Kiki dari Jakarta? 2. Ya, tapi Lebaran pasti pulang ya. Iya Bu. Ya, sambil kita simak bersama apa sih sholat jamak itu. Bentar lagi. Kalau Wahab di pasar sini saja, tapi kalau yang Kalimantan setahun berapa kali pulangnya? 2. Pasti sih. Enggak mestinya, berarti 2 tahun setahun. berarti Mahal sama sih, saudara Bu. juga ya. Jauh. Iya. Sekarang apa sih sholat jamak? Di sini Ibu akan jelaskan, mohon disimak
Ya, Bu. Nah, ini untuk pembahasannya kita ambil poin yang pertama dulu, yaitu untuk sholat jamaah. Sholat jamaah adalah mengumpulkan dua sholat wajib yang dilaksanakan dalam satu waktu dalam keadaan tertentu, dan hukumnya boleh atau mubah bagi orang yang sudah memenuhi syarat. Jadi jamak adalah dua sholat fardu. Ya, di sini bisa dijelaskan untuk macam-macam sholat jamak ada dua, jamak takdim dan yang kedua adalah jamak takhir. Jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat wajib dikerjakan pada waktu yang pertama, dilaksanakan secara berurutan. Kemudian untuk jamak takhir adalah mengumpulkan dua sholat wajib dikerjakan pada waktu kedua atau yang terakhir, boleh dilaksanakan secara berturut-turut dan tidak berturut. Nah, di sini ya, sebelum ke syarat-syarat jamak, Ibu juga memberikan contoh bahwa untuk sholat jamak yang bisa dijamak ada yang bisa, Haris? Sholat maghrib dan isya. Iya, sholat maghrib dan isya. Yang kedua sholat apa, Wiwit? Sholat Duhur dan dan asar. asar. Jadi yang subuh yang tidak boleh Dijamak. dijamak. Ya, di sini untuk jamak takdim contohnya yaitu berarti untuk sholat duhur dan asar dilaksanakan pada waktu asar. Kemudian kalau jamak takhir contohnya apabila maghrib dengan isya dilakukan pada sholat isya. Seperti itu ya. Di sini syarat-syarat untuk sholat jamak. Yang pertama adalah orang yang melakukan perjalanan minimal 80,64 km. Berarti betul ya tadi bapaknya Kiki ya, lebih-lebih bapaknya Haris itu sudah melewati dari 80,64 kilo. Jadi boleh dijamak. Kemudian musafir adalah orang yang melakukan perjalanan di jalan Allah. Kemudian dalam keadaan sakit juga. Jadi orang yang sakit terkadang kan ada yang minum obat tidur gitu ya. Jadi bisa tertidur sampai beberapa jam atau habis operasi seperti itu. Jadi boleh dijamak baik takdim ataupun jamak takhir. Dan tentunya berniat sholat jamak. Di sini kita bersama-sama untuk melafalkan niat sholat jamak takdim ya. Satu contoh Ibu beritahu terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri jamak takdim ya asri fardhu lillahi ta'ala. Itu adalah salah satu contoh untuk jamak takdim sholat duhur dan asar. Seperti itu nanti bisa bersama-sama ya belajarnya ya. Kita ulangi sekali lagi. Ayo bersama-sama. Di buku sudah ada untuk halaman 84. Ayo kita membaca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri jamak takdim ya asri fardhu lillahi ta'ala. Yaitu adalah salah satu niat untuk sholat jamak takdim, sholat duhur dan asar. Kemudian, nah di sini untuk tata cara sholat jamak, sudah bisa ya diawali dari takbiratul ihram ya pastinya. Kemudian sholat duhur berapa rakaat? 4. Nah, kemudian setelah salam berdiri lagi dan berniat sholat kedua. Sholat asar tetap takbiratul ihram. Salat asar 4 rakaat seperti biasa dan mengucap salam. Kemudian untuk yang kedua adalah tata cara sholat jamak. Ini sebagai contoh jamak takhir antara sholat maghrib dan isya. Ini biasanya yang dari Jakarta ke Rawakele ya. Nah itu kan sebelum maghrib sudah berangkat sampai
hampir subuh. Jadi di jamak takhir di sholat isya. Sama untuk takbiratul ihram, sholat 3 rakaat seperti biasa, kemudian salam, berdiri lagi dan berniat sholat kedua yaitu sholat isya, takbiratul ihram, kemudian sholat isya 4 rakaat seperti biasa dan salam. Jadi seperti itu untuk pembahasan sholat jamak di sini. Jadi nanti diingatkan juga ya untuk bapaknya atau saudaranya yang melakukan perjalanan jauh, karena yang biasa kita temui di rumah ya, karena kita kan ini kelas 7 MTS sudah mendalami untuk pelajaran sholat fardu, sholat sunat ya. Di sini kita belajar tentang sholat jamak karena ini sangat penting dilakukan terutama untuk orang yang melakukan perjalanan jauh. Begitu ya. Dari sini anak-anak sudah paham? Paham. Ya, alhamdulillah ya. Jadi besok kita bertemu lagi dengan bapak dan saudaranya. Nah, sekarang ibu ini ada soal. Ya, dikerjakan ya, itu ada 5 soal nanti kita bahas bersama. Sudah kita ya, sudah selesai waktunya, kita bahas bersama. Pertanyaan pertama tadi sudah di lembar soal, apa yang dimaksud sholat jamak? Adalah sholat yang digabungkan dengan sholat fardu, 2 sholat fardu ya. Kemudian untuk yang kedua sebutkan macam-macam sholat jamak. Tadi apa ya Pri? Jamak takdim, jamak Ya, takhir. betul. Kemudian yang ketiga syarat sholat jamak. Tadi sudah diutarakan di sana. Sholat syarat-syaratnya adalah musafir. Kemudian yang melakukan perjalanan jauh. Lebih dari Kemudian 80,4. ya lebih dari 80,4. Terus sakit dan niat sholat jamak. Kemudian sholat sebutkan ya soal yang keempat, apa yang disebut sholat jamak takdim? Sholat jamak yang digabungkan tapi dilakukan atau dilaksanakan di awal waktu. Ya, betul. Hebat-hebat ya. Kemudian untuk yang kelima sebutkan sholat yang bisa dijamak. Tadi apa ya? Untuk Haris dijawab. Maghrib dengan isya. Maghrib dengan isya dan zuhur dengan Asar. asar. Iya. Sudah semua ya dikoreksi. Coba yang nilainya 10 karena satu nilai itu masing-masing nilainya 2 ya. Kiki, kemudian Haris, Saya Bu. Wahab, alhamdulillah ya ada 4. Kemudian yang nilai 8 Wiwit. Ya. Kemudian nilai 6 siapa lagi? Angki ya, Angki dan Supri, berarti 2. Ya, betul sekali ya, totalnya 7. Jadi seperti itu untuk pembahasan pada kali ini. Jadi Ibu memberi kesimpulan. Siapa yang bisa memberi kesimpulan? Kiki? Kesimpulan dari sholat jamak adalah Sholat jamak adalah 2 sholat fardu yang digabung. iya, betul. Yang dilakukan oleh orang yang melakukan Perjalanan jauh, musafir, iya, atau orang sakit. Orang sakit, dan niat melakukan juga. niat. ya betul. Jadi kita menghimbau kepada orang tua ya, terutama orang tua kita ya yang merantau, ya diingatkan karena kita sudah mendapatkan materi ini. Jadi hikmahnya banyak, harus tetap melakukan sholat walaupun dalam keadaan apapun, kadang sakit, dalam perjalanan jauh. Jadi kita tetap menjalankan kewajiban kita ya, rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Iya. Untuk pelajaran yang akan datang kita akan membahas tentang sholat qashar dan prakteknya ya, karena jamak dan qashar hampir sama, tapi nanti Ibu bisa jelaskan kembali, mengulas kembali, karena alhamdulillah absensi hari ini bagus, berangkat semua. Untuk pertemuan minggu depan sholat qashar dan praktek. Begitu ya. Terima kasih.
atas kerjasamanya. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.